Setiap tahun saat musim hujan tiba, kita sering mendengar kabar tentang meningkatnya kasus demam berdarah atau disebut dengan DBD. Namun, seberapa besar sebenarnya peningkatan itu dan siapa yang paling terdampak? Di Kabupaten Garut, fenomena ini bukan sekedar isu musiman, melainkan pola yang terus berulang. DBD masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang serius. Dalam kurun waktu 2022 hingga tahun 2024, ribuan kasus tercatat di berbagai wilayah Kabupaten Garut. Melalui integrasi data dari Dinas Kesehatan, kami menganalisis lebih dari 3.600 data kunjungan pasien dari berbagai puskesmas. Data ini mencangkup informasi penting seperti waktu kejadian, wilayah, jenis kelamin, hingga kelompok usia pasien. Dari sinilah kami mencoba memahami cerita di balik angka-angka tersebut. Ada beberapa pertanyaan utama yang ingin kami jawab. Apakah kasus DBD terus meningkat setiap tahun? Wilayah mana yang menjadi pusat penyebaran? Siapa kelompok yang paling rentan? Dan apakah terdapat pola musiman tertentu? Kami memulai dengan proses data wrongling, membersihkan data dari duplikasi, mengatasi data yang hilang, serta menyusun ulang format agar konsisten. Kemudian, data dikelompokkan berdasarkan usia, wilayah, dan waktu. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif. Kemudian, data dikelompokkan berdasarkan usia, wilayah, dan waktu. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif. Melalui grafik tren, perbandingan wilayah, distribusi usia, hingga peta persebaran, kami dapat melihat pola yang sebelumnya tersebut. Dan hasilnya menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Pertama, terjadi peningkatan kasus sebesar 18% dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Kedua, terdapat wilayah yang menonjol sebagai pusat penyebaran atau hotspot. Salah satunya adalah Kecamatan Limbangan, yang tercatat sebagai daerah yang jumlah kasus DBD tertinggi di Kabupaten Garut. Selain Limbangan, beberapa wilayah lain seperti Seraawi dan Malangbong juga menunjukkan angka kasus yang cukup tinggi. Ketiga, usia kelompok. Usia 5 sampai 14 tahun, anak-anak sekolah menjadi paling rentan terhadap DBD. Dan paling konsisten, lonjakan kasus selalu terjadi di awal tahun, khususnya bulan Januari sampai bulan Maret. Curah hujan yang tinggi ciptakan genangan air, tempat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Wilayah seperti Kecamatan Limbangan yang memiliki kepadatan pemukiman tertentu menjadi lebih rentan terhadap penyebaran. Di sisi lain, tingginya kasus pada anak-anak menunjukkan bahwa risiko lingkungan, sekolah, dan area bermain masih berisiko tinggi. Berdasarkan temuan ini, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Intervensi terfokus di wilayah dengan kasus tertinggi, terutama di Kecamatan Limbangan. Penerapan program sekolah melalui gerakan 3M+, peningkatan pemantauan jentik secara berkala, dan pemanfaatan dashboard sebagai alat pengambilan keputusan berbasis data. Karena di balik setiap data ada kehidupan yang harus dilindungi. Dengan memahami pola, kita tidak hanya bereaksi, tetapi bisa mencegah. Dan dari data inilah langkah nyata bisa dimulai. Terima kasih.